Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 51. Kemana kalau aku boleh bertanya? Siapa tahu, kita dapat saling berjumpa pula. Perkenalanku denganmu ini amat menyenangkan dan amat menguntungkan, dan mau rasanya aku menganggap kau sebagai guru karena engkaulah yang telah membuka mata batinku ketika menghadapi teka-teki Maharya, Sumatai Hiap. Sumahan menarik napas panjang. Hanya kebetulan saja, dan ternyata sifatmu yang polos sederhana itu malah lebih mudah menerima penerangan kebenaran sehingga aku tertinggal jauh. Telah kukatakan, ucapan pemuda yang menjadi murid kita itulah yang membuat aku berterima kasih sekali, yang membuka mataku, menyadarkan aku betapa tololnya selama belasan tahun ini aku telah menempuh hidup. Karena ucapannya itulah aku harus segera pergi menyusul mereka. Lulu dan Putri Nirahai, kakek itu bertanya. Sumahan mengangguk. Persoalan yang rumit dan sukar takkan dapat dipecahkan oleh pikiran yang penuh dengan pengetahuan lama, oleh pikiran yang hanya dapat melamun dan merasa diri terlalu pandai, terlalu bersih. Hanya pikiran yang sederhana, tidak melayang-layang di angkasa hayal, yang dapat menghadapi kenyataan saja yang akan dapat menyelami dan memecahkan serta mengatasi persoalan, seperti yang diucapkan Bun Beng 4 hari yang lalu itu. Aku hendak menyusul mereka sekarang juga. Harap kau orang tua yang baik suka mencari Kui Hong dan suruh dia kembali ke Pulau Es yang akan kubangun kembali bersama mereka. Butek Xiao Jin mengangguk-angguk dan tertawa. Engkau masih belum setua aku, Sumatai Hiap, segalanya masih belum terlambat. Selamat berjuang dan sampai jumpa pula. Ingin aku bertemu kembali denganmu kelak, di Pulau Es, di samping mereka yang kau cinta. Akan tetapi tubuh Sumahan telah berkelebat lenyap dari depan kakek itu yang masih tertawa-tawa dan mengangguk-angguk. Sudah puluhan tahun kakek ini tidak pernah mempedulikan dunia ramai, hidup seperti orang sinting dan tidak sudi mempedulikan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Kini bertemu dengan Sumahan, dia tertarik sekali, merasa suka sekali dan kagum sehingga perasaan ini membangkitkan gairah hidupnya kembali. Bun Beng berhenti berlatih, cepat menghampiri Butek Xiao Jin dan berkata, kemanakah perginya Sumatai Hiap tadi, Lo Cianpui? Biarpun dia tadi berlatih tekun, namun pendengarannya cukup tajam untuk mendengar suara berkelebatnya tubuh pendekar itu. Dia tetap menyebut Lo Cianpui kepada Butek Xiao Jin dan Tai Hiap kepada Sumahan, karena kedua orang ini, yang hanya menurunkan tenaga inti mereka, tidak mau dianggap guru. Dia sudah pergi menyusul kedua orang yang dicintanya. Hahaha, sungguh kasihan sekali dia, merana selama belasan tahun. Dengan bekal pengertiannya yang baru tentang hidup dan pandangan hidup, tentu dia akan dapat berbahagia bersama mereka itu. Sekarang kita pun harus pergi, Bun Beng. Kemana, Lo Cianwei? Kau bantu aku mencari Kui Hong ke kota raja. Entah kemana perginya bocah nakal itu. Menurutkan kata hatinya, Bun Beng lebih ingin mencari Milana, akan tetapi karena dia pun tidak tahu kemana perginya Milana, dan kemungkinan besar masih berada di kota raja, maka kebetulan sekali kalau kakek ini hendak mengajaknya ke kota raja. Tentu saja dia tidak berani menolak setelah mendengar penuturan kakek itu bahwa Kui Hong adalah muridnya. Berangkatlah kakek dan pemuda itu dengan gerakan cepat sekali, menuju ke kota raja. Dengan bekal kepandaiannya yang hebat dengan mudah Bun Beng dapat mengimbangi gerakan kaki Butek Xiao Jin yang amat cepat larinya. Akan tetapi, ketika Bun Beng dan Butek Xiao Jin tiba di kota raja, keadaan di sana sudah sepi. Para pimpinan pemberontak yang dipimpin oleh Im Kan Seng Jin Bong Jikun, Koksu yang memberontak itu, telah melarikan diri setelah komplotan yang hendak membunuh kaisar digagalkan oleh Lulu dan Nirahai. Kini bahkan kedua orang wanita perkasa itu diserahi pimpinan barisan untuk melakukan pengejaran dan membasmi pasukan-pasukan pemberontak yang sudah dikumpulkan di perbatasan utara. Butek Xiao Jin yang ugal-ugalan itu masih tidak mau terima. Dia menyelundup ke dalam istana mencari-cari, bahkan memasuki bekas istana Koksu, memeriksa bekas kamar tahanan kalau muridnya masih terselip di situ, namun sia-sia belaka karena Kui Hong tidak dapat ditemukan, bahkan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya gadis itu. Kesempatan itu dipergunakan pula oleh Bun Beng untuk mencari dan menyelidiki tentang Milana, darah yang dicintanya. Akan tetapi juga tidak ada orang yang dapat menerangkan kemana adanya darah itu, bahkan tidak ada yang mengenalnya. Sebaliknya,
Hampir semua orang tahu bahwa kini Putri Nirahai telah kembali ke istana, dan bahwa kini Putri Perkasa itu memimpin pasukan besar untuk mengejar dan membasmi pemberontak. Mendengar ini, Bun Beng menduga bahwa tentu Dara itu ikut bersama ibunya untuk membantu. Maka dia pun mengajak Butek Xiaojin untuk melakukan pengejaran ke utara. Tecu tahu di mana berkumpulnya kaki tangan pemberontak Koksu itu. Siapa tahu Kui Hong juga ikut ke sana untuk menonton keramaian membasmi pemberontak, kata Bun Beng. Kakek itu menggeleng kepala. Celaka 13 si Koksu dan si Maharya gila. Olah mereka mendatangkan perang dan bunuh-membunuh, saling menyembelih antara manusia itu kau katakan tontonan? Benar-benar dunia sudah tua, ataukah manusianya yang tolol semua? Hayolah. Mereka kembali meninggalkan kota raja menuju ke utara. Apakah yang telah terjadi dengan Milana? Dara itu, seperti telah diceritakan di bagian depan, tidak ikut bersama dengan ibunya untuk mengejar pemberontak ke utara, melainkan ditinggalkan di kota raja. Tadinya, Putri Nirahai menyuruh putrinya itu mencari pendekar super sakti untuk menyerahkan kembali Hok Mokiam, akan tetapi ketika dia menerima tugas berat dari Kaisar untuk membasmi pemberontak yang dia tahu dipimpin oleh banyak orang sakti, terpaksa dia meminjam Hok Mokiam dari tangan anaknya. Biarlah pedang ini kupinjam lebih dulu untuk menghadapi lawan-lawan tangguh itu, pesannya kepada Milana. Engkau tunggu saja di sini, kalau bertemu dengan ayahmu, ceritakan semuanya dan minta bantuannya untuk menghadapi para pemberontak yang lihai. Juga, kalau engkau bertemu dengan Gak Bun Beng lagi, suruh dia membantu kami di utara. Kami membutuhkan bantuan banyak orang pandai untuk menghadapi para pimpinan pemberontak yang merupakan gabungan orang-orang sakti dari Mongol, Nepal, dan orang Han sendiri. Setelah kini menjadi seorang panglima kembali, berubah sikap Nirahai. Yang terpenting baginya pada saat itu adalah tugasnya, maka sama sekali terlupalah urusan pribadi, sehingga dia tidak malu-malu untuk memesan Milana minta bantuan sumahan. Semua demi tugas kerajaan, dan memang beginilah sifat seorang panglima yang baik. Akan tetapi, nasib buruk menimpa diri Milana. Hati Dara ini sudah diliputi kegembiraan besar, bukan hanya kegembiraan kalau dia teringat kepada Gak Bun Beng, pemuda yang dicintanya dan yang juga mencintanya, akan tetapi juga karena adanya harapan yang timbul di hatinya tentang ayah dan bundanya. Kalau mereka itu dapat bersatu kembali, alangkah bahagianya hidup ini, apalagi di sana ada Bun Beng. 2 hari Milana menanti di kota raja. Sebagai seorang cucu Sri Baginda Kaisar yang diakui, apalagi sebagai putri dari Panglima Putri Nirahai, dia amat dihormat dan mendapatkan sebuah kamar yang indah di lingkungan istana, bagian putri. Namun, darah petualangannya sebagai seorang bekas putri ketua Tian Liongpang, yang sudah biasa bebas merdeka di alam terbuka, tentu saja Milana tidak dapat tahan lama tinggal di lingkungan tertutup itu. Segera dia telah mengenakan pakaian ringkasnya lagi sebagai seorang pendekar, dan melayang keluar dari lingkungan istana bagian putri itu untuk keluar dan melakukan penyelidikan kalau-kalau dapat berjumpa dengan ayahnya atau dengan Bun Beng. Akan tetapi, bukan pendekar super sakti atau Gak Bun Beng yang dijumpai ketika pada sore hari itu dia menyelinap keluar dari istana, melainkan seorang yang amat dibenci dan ditakutinya. Wan Keng In. Baru saja Milana meloncat turun dari atas pagar tembok, tiba-tiba tampak 2 sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu pemuda tampan itu berdiri dengan senyum mengejek di depannya, dan di sebelah pemuda itu berdiri seorang kakek yang amat mengerikan, kakek kurus kering seperti mayat hidup, yang matanya seperti mata boneka tidak bergerak sama sekali. Kakek ini bukan lain adalah Cui Beng Koayong. Sayur di gunung garam di laut, kalau sudah jodoh pasti akan bertemu menjadi satu, menjadi masakan yang lezat. Hahaha, adik Milana yang manis, kekasihku yang cantik, calon istriku yang tercinta. Dengan penuh rindu aku datang hendak menjemputmu di dalam istana, kiranya engkau telah tidak sabar lagi dan keluar menyambutku. Terima kasih. Manusia iblis. Hayo pergi dari sini. Kalau tidak, akan kukerahkan semua pengawal untuk membunuhmu. Milana mengancam, namun jantungnya berdebar tegang dan penuh rasa ngeri. Sudah kudengar berita bahwa ibumu, ketua Tian Liongpang itu, ternyata adalah Putri Nirahai dan kini menjadi panglima. Kebetulan sekali, lebih cocok kau menjadi istriku, engkau cucu kaisar, dan aku calon raja di Pulau Neraka. Marilah manis. Tangan Wan Keng In meraih hendak menangkap pinggang ramping Dara itu.
Tentu saja Milana tidak sudi membiarkan tubuhnya dipeluk, dia mencelat ke kanan sambil menggerakkan tangan kiri yang tadi diam-diam sudah mempersiapkan segenggam siang tok ciam, jarum racun wangi. Sinar merah menyambar ke arah dada dan perut Wan Keng In dan agaknya pemuda ini tidak tahu bahwa dirinya diserang, karena dia tidak mengelak, tidak pula menangkis. Hal ini menggirangkan hati Milana karena dia merasa yakin bahwa tentu akan mengenai sasaran dan merobohkan lawannya. Kegirangannya menjadikan kelengahan. Darah ini menjerit ketika pemuda ini melanjutkan tubrukannya, tidak peduli sama sekali akan jarum-jarum yang menembus pakaian mengenai dada dan perutnya, tahu-tahu pinggang Milana telah dipeluknya dan di lain saat tubuh Milana telah menjadi lemas karena ditotoknya. Sambil tertawa, Wan Keng In mencabut jarum-jarum yang menancap di bajunya, sama sekali tidak melukai kulitnya yang kebal. Kemudian memondong tubuh Milana dan dibawanya lari bersama gurunya yang sejak tadi diam saja tidak mengeluarkan suara. Hai! Berhenti! Dua orang penjaga istana, pengawal yang menjaga di luar tembok, mendengar teriakan Milana datang berlari. Ketika mereka melihat siapa yang dipondong dan dibawa lari, mereka terkejut dan marah sekali. Ada penjahat menculik cucu kaisar yang baru yang cantik, putri dari Panglima Nirahai. Mereka berdua melupakan keadaan bahwa orang yang dapat menculik putri itu tentu memiliki ilmu kepandaian hebat. Dengan tombak di tangan mereka berteriak dan mengejar. Wan Keng In dan gurunya belum lari jauh. Karena dua orang pengawal itu melihat si kakek lari di sebelah belakang, otomatis mereka mengerjakan tombak mereka, menusuk ke punggung kakek itu yang agaknya tidak mempedulikan sama sekali. Cat! Cat! Dua batang tombak itu menusuk ke punggung, agaknya menembus ke dalam, akan tetapi kakek itu tidak roboh, bahkan tiba-tiba tombak itu meluncur ke belakang seperti anak panah, gagang tombak menembus dada dua orang pengawal itu yang roboh seketika, berkelojotan dengan sinar mata penuh keheranan dan kekagetan. Mereka mati dalam keadaan terheran-heran melihat orang yang telah mereka tusuk dan tembus punggungnya itu tidak apa-apa, malah mereka sendiri yang menjadi korban senjata masing-masing. Jahanam, lepaskan aku! Milana meronta-ronta, akan tetapi Keng In hanya tertawa-tawa saja, seolah-olah dia merasa senang sekali darah itu meronta dan menggeliat dalam pondongannya, membuat dia merasa betul bahwa yang dipondongnya adalah benar-benar darah yang dicintanya, yang membuatnya tergila-gila, darah yang hidupnya dan yang selamanya akan menjadi sisihannya, menjadi permaisurinya di pulau neraka. Beberapa orang pengawal terkejut sekali menyaksikan peristiwa itu dari jauh. Mereka segera membunyikan tanda bahaya, sebagian melakukan pengejaran yang sia-sia, sebagian lagi segera melaporkan kepada panglima pengawal di dalam istana. Panglima itu terkejut, terpaksa dengan gemetar melaporkan penculikan atas diri putri Milana ini kepada kaisar. Tentu saja kaisar menjadi marah. Baru saja dia mendapatkan kembali putrinya bersama cucunya, dan kini selagi putrinya itu melaksanakan tugas berat membasmi pemberontak, cucunya diculik orang. Dengan suara keras kaisar memerintahkan kepada panglimanya untuk mengerahkan pasukannya melakukan pengejaran dan membebaskan kembali cucunya. Akan tetapi sebagai kaisar yang berpengalaman dia pun maklum bahwa penculik itu tentulah bukan orang biasa, dan sewaktu putrinya yang lihai, dan juga Lulu, pergi memimpin pasukan, kiranya di istana tidak ada orang yang boleh diandalkan memiliki kepandaian tinggi menghadapi penculik itu. Maka segera ditambahkannya. Cari pendekar super sakti, 7 pulau es. Kalau dia bisa mengembalikan cucu kami, akan kami ampunkan semua dosanya. Umumkan hari ini. Panglima mundur dan sibuk melaksanakan perintah kaisar itu. Akan tetapi mana mungkin mengejar penculik-penculik yang berkepandaian setinggi yang dimiliki Wan Keng In dan gurunya. Sia-sia saja para pasukan pengawal mencari ke sana kemari. Juga sia-sia saja mereka mencari pendekar super sakti. Karena ketika pendekar ini selesai melatih Bun Beng dan datang ke kota raja, dia mendengar akan tugas membasmi pemberontak yang dilakukan Nirahai dan Lulu, maka dia bergegas menyusul ke utara. Demikianlah, tentu saja sia-sia Bun Beng mencari Milana, dan peristiwa itu memang dirahasiakan oleh kaisar yang diam-diam berusaha keras untuk dapat membebaskan cucunya kembali dari tangan para penculiknya agar tidak sampai terdengar oleh putri Nirahai, putrinya yang keras hati ini. Kalau sampai terdengar oleh putri Nirahai, siapa tahu akan akibatnya. Mungkin saja putrinya itu akan meninggalkan tugasnya membasmi pemberontak. Dan kemanakah perginya Giam Kui Hong? Telah dituturkan di bagian depan, Kui Hong berhasil keluar dari kamar tahanan bersama gurunya yang baru, Butek Xiao Jin.
Setelah mempelajari ilmu, terutama sekali setelah memperoleh tenaga sakti inti bumi ditambah dengan pedang Limokiam di tangannya, Kui Hong sekarang menjadi seorang yang luar biasa lihainya. Namun sayang sekali, pengaruh tenaga sakti liar dari pulau neraka itu mempengaruhi pulau wataknya, dan agaknya pengaruh ini datang dari tenaga sakti itu dan dari pedang Limokiam di tangannya, karena memang pedang itu bukanlah pedang sembarangan, melainkan sebuah di antara sepasang pedang iblis yang telah menghirup banyak darah manusia tak berdosa. Dan dibuatnya pun secara mujizat dan kejam. Setelah berhasil keluar dari kepungan para jagoan yang dipimpin oleh Koksu sendiri dan Maharya yang lihai, Kui Hong menurut petunjuk suhunya, pergi hendak mencari pamannya, pendekar super sakti. Namun usahanya tidak berhasil, bahkan dia mendengar akan keributan di istana dan betapa Koksu berhasil melarikan diri keluar dari kota raja. Kui Hong yang masih merasa penasaran itu cepat mengejar pula keluar dari kota raja dan dia berhasil mendapatkan jejak Pangeran Yao Qiong, Pangeran Manchu yang berusaha memberontak dibantu Koksu. Pangeran ini sedang melarikan diri melalui pintu gerbang kota raja sebelah utara, dikawal oleh Koksu, Maharya dan beberapa orang panglima yang setia kepada mereka, termasuk beberapa orang tokoh Mongol dan Nepal. Hati dara ini tadi belum merasa puas. Tadinya ketika dia dikepung oleh Koksu, Maharya dan lain-lain bersama gurunya, dia mengamuk dan merobohkan banyak perwira pengawal kaki tangan Koksu dengan pedangnya. Dia merasa gembira sekali melihat darah muncrat setiap kali pedang berkelebat, maka dia agak menyesal dan kecewa ketika gurunya menyuruhnya melarikan diri dari kepungan. Dia amat membenci Koksu dan Maharya, yang dianggap musuh-musuh besar pamannya. Kini, selagi dia sendirian, tidak ada gurunya yang melarangnya, kebetulan sekali dia dapat menyusul rombongan musuh ini, tentu saja dia tidak mau membuang kesempatan baik untuk memuaskan hati dan pedangnya. Rombongan Pangeran Yao Qiong melakukan perjalanan yang penuh kelesuan, sungguh pun dengan tergesa-gesa. Mereka telah mengalami pukulan hebat, dan hanya karena di situ ada Koksu yang pandai menghiburnya dengan janji-janji muluk bahwa pasukan mereka akan dikerahkan untuk langsung memerangi Kaisar, maka Pangeran Yao tidak putus asa. Pangeran ini telah kehilangan segala kemewahan hidup dan kemuliaan, bahkan tidak sempat membawa pergi selir-selirnya yang muda-muda, harta bendanya yang berlimpah, dan kini menjadi seorang pelarian yang harus melakukan perjalanan melarikan diri tanpa berhenti selama 2 hari 2 malam. Pada malam ketiganya, Pangeran Yao setengah memaksa Koksu untuk menghentikan perjalanan. Dia sudah merasa terlalu lelah, bahkan istrinya sudah beberapa kali jatuh pingsan saking kelelahan. Juga roda-roda kereta perlu dibetulkan karena hampir copot. Melihat bahwa pengejaran tidak ada, atau mungkin juga masih jauh, dan tempat penjagaan pasukan-pasukan mereka yang pertama sudah dekat, Koksu tidak keberatan dan beristirahatlah mereka di sebuah dusun. Penduduk dusun yang belum tahu akan keributan yang terjadi di kota raja, menyambut rombongan ini penuh penghormatan. Terhibur juga hati Pangeran Yao dan rombongannya karena dapat melepaskan lelah malam hari itu, dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali perjalanan dilanjutkan dalam keadaan tubuh mereka lebih segar. Akan tetapi, baru saja rombongan keluar dari dusun dan tiba di pinggir sebuah hutan, tiba-tiba terdengar jerit-jerit mengerikan dan 3 orang pengawal yang menunggang kuda paling depan roboh dengan tubuh hampir putus menjadi 2 potong terbabat kilatan pedang di tangan seorang dara yang cantik namun sepak terjangnya ganas bukan main. Koksu dan Maharya bersama para panglima pembantu mereka cepat melarikan kuda ke depan dan di sana mereka melihat seorang gadis dengan sebatang pedang yang berkilat sinarnya menyilaukan mata di tangan, berdiri dengan sikap gagah penuh tantangan. Dara itu bukan lain adalah Giam Kui Hong. Melihat dara itu, terkejut hati Koksu dan Maharya, karena mereka menyangka bahwa munculnya dara perkasa itu tentulah bersama kakek Sinting yang mereka takuti, Butek Xiao Jin. Tiba-tiba Maharya mengeluarkan suara melengking tertawa penuh ejekan yang sengaja dia keluarkan untuk memancing keluar Butek Xiao Jin. Xiao Jin manusia rendah dan hina, tua bangka cebol mau mampus, keluarlah jangan bersembunyi di belakang celana muridmu perempuan. Sepasang mata Kui Hong mengeluarkan sinar berapi karena marahnya mendengar ucapan menghina yang ditujukan kepada gurunya itu. Maharya pendeta iblis. Pedangnya menuding ke depan dan sinar berkilat menyilaukan mata keluar dari ujung pedang itu, membuat semua orang bergidik ngeri melihatnya. Suhu tidak berada di sini, tidak perlu engkau membuka mulut mengeluarkan hawa busuk memaki Suhu. Aku datang sendiri untuk membunuh engkau yang menghina Suhu, dan membunuh Koksu yang telah membasmi Pulau Es. Kalian berdua adalah manusia-manusia berakhlak bejat, dan aku mewakili pamanku untuk membasmi kalian.
Pangeran Yao Qiong yang menjenguk keluar dari keretanya melihat gadis itu. Jantungnya berdebar penuh ketegangan, juga penuh gairah. Gadis itu luar biasa cantiknya. Dan dia telah kehilangan begitu banyak selir muda yang cantik. Kalau dia bisa mendapatkan gadis ini, terhiburlah dia oleh kehilangan semua selirnya itu. Seng Jin, siapakah dia? Bisiknya kepada Koksu setelah dia turun dan mendekati. Dia bernama Giam Kui Hong, keponakan majikan Pulau Es dan kini agaknya menjadi murid butek Xiao Jin, setan bangkotan Pulau Neraka. Dia lihai, terutama pedangnya, akan tetapi harap Ongya tidak khawatir. Tanpa gurunya, mudah bagi saya untuk menundukkan dan membunuhnya. Jangan dibunuh. Kalau kita dapat menariknya sebagai sekutu, bukankah baik sekali? Tentu membuka kemungkinan untuk menarik pamannya, pendekar siluman majikan Pulau Es, untuk membantu kita pula menghadapi Kaisar. Sepasang mata Koksu itu bersinar-sinar dan sekaligus dia dapat memikirkan akal yang amat baik, sesuai dengan usul pangeran yang dianggapnya tepat sekali ini. Cepat dia mengeluarkan ucapan dalam bahasa India yang ditujukan kepada paman gurunya, Maharya. Pendeta itu mengangguk-angguk, tertawa dan melangkah maju bersama Koksu menghampiri Kui Hong. Bagus, majulah kalian berdua, agar mudah bagiku untuk membunuh kalian sekaligus dengan pedangku. Kui Hong membentak, siap dengan pedangnya. Sabarlah, Nona. Kami hendak membicarakan urusan penting dengan Nona. Bersabarlah karena sesungguhnya di antara kita tidak ada permusuhan sesuatu. Tiba-tiba Maharya mengeluarkan kata-kata dengan lambat namun jelas, keluarnya satu-satu dan setiap ucapan mengeluarkan getaran hebat dari ilmu hitamnya untuk mempengaruhi gadis itu. Gelombang getaran hebat menyambar ke arah Kui Hong dan terasa benar oleh darah ini, membuatnya agak pening dan tubuhnya bergoyang-goyang. Namun dengan pengerahan sinkangnya dia dapat berdiri tegak kembali dan memandang dengan mata penuh kemarahan. Akan tetapi sebelum dia sempat menjawab, terdengar suara Koksu lemah lembut. Nona, harap maafkan kalau kami pernah menyerangmu karena Nona berada bersama dengan butek Xiao Jin. Setelah kami mengetahui bahwa Nona bukan menyeberang kepada Pulau Neraka, melainkan masih keponakan majikan Pulau Es, maka sadarlah kami bahwa Nona bukanlah musuh, melainkan teman senasib dan seperjuangan dengan kami. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata membujuk yang kosong. Kui Hong masih dapat mempertahankan diri terhadap getaran yang terus dikerahkan oleh Maharya untuk mempengaruhi dirinya dan pikirannya. Memang aku keponakan majikan Pulau Es, dan aku tidak akan pernah lupa betapa kalian memimpin pasukan menghancurkan Pulau Es, membunuh banyak orang kami, bahkan telah menawanku dengan akal jahat. Harap Nona jangan terburu nafsu. Pada waktu itu, kami hanyalah petugas-petugas saja dari Kaisar. Kaisar yang memusuhi Pulau Es. Kaisar membenci pendekar siluman pamanmu itu karena pamanmu pernah mencemarkan nama baik kerajaan. Kami hanya ditugaskan untuk menyerang Pulau Es. Kalau mau bicara tentang biang keladinya, hanyalah Kaisar sendiri yang bertanggung jawab. Kami sudah merasa menyesal sekali mengapa dahulu kami menurut saja akan perintah Kaisar Lalim itu. Karena kelalimannya maka kami memberontak. Kita semua telah dibikin sakit hati oleh Kaisar Lalim itu, Nona. Karena itu, apa perlunya antara kita bermusuhan sendiri, sedangkan kita semua dikejar-kejar oleh pasukan Kaisar yang dipimpin oleh majikan Pulau Neraka dan oleh Ketua Tian Liongpang? Mereka menggunakan kesempatan ini untuk merangkul Kaisar, untuk menghancurkan kita, ya, kita, karena Pulau Es menjadi musuh besar mereka. Kui Hong mulai tergerak hatinya, sebagian karena ucapan-ucapan Koksu, namun terutama sekali oleh gelombang getaran ilmu hitam Maharya yang mujizat. Dia menjadi ragu-ragu sekali. Begitukah? Paman memang tidak pernah mau dekat dengan kerajaan. Tentu saja. Pamanmu juga seorang pelarian, seperti kami. Daripada antara kita yang senasib ini terjadi permusuhan, bukanlah jauh lebih baik kalau kita bersatu menghadapi Kaisar Lalim dan membalas dendam kita bersama. Pengaruh ilmu sihir yang dikerahkan oleh Maharya telah melumpuhkan semua daya tahan Kui Hong, dan kini dia mendengarkan ucapan Koksu dengan penuh perhatian, alisnya berkerut dan tangannya yang memegang pedang Limokiam tidak menegang lagi. Kemudian dia mengangguk-angguk dan berkata, masih agak meragu. Mana mungkin kita melawan pasukan pemerintah? Haha. Maharya kini berkata dengan suaranya yang menggetar. Jangan Nona ragu-ragu, karena kami telah membuat persiapan. Marilah Nona ikut bersama kami dan menyaksikan sendiri persiapan kami dengan pasukan kami yang amat kuat.
Kalau Nona membantu kami, apalagi kalau kita bersama dapat bergabung dengan majikan Pulau Es, apa sukarnya menghancurkan kekuasaan Kaisar Lalim itu? Kui Hong teringat. Pamannya menjadi pelarian, bersembunyi dan mengasingkan diri di Pulau Es, bahkan kemudian pulau itu dihancurkan oleh pemerintah. Memang harus dia akui bahwa pemerintah telah memusuhi pamannya dan telah melakukan hal-hal yang menyakitkan batin. Baiklah, dia menyarungkan pedang Limo Kiam. Aku suka bekerja sama dengan kalian, untuk menghukum Kaisar Lalim. Pangeran Yao Qiong segera maju dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada. Kami merasa berterima kasih, bersyukur, dan bergirang hati sekali mendengar keputusan Li Hiap, pendekar wanita, yang bijaksana. Selamat datang dan selamat berjuang bersama-sama, Li Hiap. Percayalah, kami Pangeran Yao Qiong yang tidak sudi menyaksikan kelaliman Paman Kaisar menindas rakyat, setelah kami berhasil menduduki singgasana, tidak akan pernah dapat melupakan jasa Li Hiap yang amat berharga ini. Ucapan itu dikeluarkan dengan sikap halus dan sopan, disertai pandang mata kagum dan senyum menggerakkan kumis tipis pangeran itu yang dimaksudkan untuk menundukkan hati perawan cantik perkasa itu. Namun, Kui Hong hanya balas menghormat dan seujung rambut sekalipun tidak pernah merasa tertarik kepada aksi si pangeran ini. Seekor kuda yang terpilih disediakan untuk Kui Hong dan tak lama kemudian, Dara ini telah menunggang kuda di antara rombongan itu, menjadi sekutu mereka dan bersama-sama mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke utara di mana terdapat gabungan pasukan anak buah Koksu, orang-orang Nepal dan orang-orang Mongol. Demikianlah, tentu saja sia-sia bagi Butek Xiaojin untuk mencari muridnya itu di kota raja. Dia dan Bun Beng hanya menduga bahwa karena di utara ada keramaian, yaitu pengejaran yang dilakukan pasukan-pasukan pemerintah di bawah pimpinan Puteri Nirahai terhadap para pemberontak, agaknya Kui Hong pun tentu akan menonton keramaian ke sana. Dugaan ini membuat keduanya tidak betah tinggal terlalu lama di kota raja dan segera mereka pun melakukan perjalanan cepat menyusul ke utara. Di sepanjang perjalanan, tiada hentinya Bun Beng memperdalam ilmunya yang baru, terutama sekali permainan ilmu silat pedang Lotian Kiam Sut yang dilakukan dengan tangan kosong dengan pengerahan tenaga gabungan yang dia latih dari pendekar super sakti dan kakek Butek Xiaojin. Rombongan yang diikuti Kui Hong itu setelah tiba di tembok besar di sebelah utara Peking, lalu menyusuri sepanjang tembok yang besar dan panjang itu menuju ke timur. Kiranya pasukan gabungan para pemberontak itu bersembunyi di dekat gunung-gunung dan jurang-jurang yang amat curam. Memang tempat ini amat tersembunyi dan juga liar sehingga pasukan penjaga kerajaan pun hanya beberapa hari sekali saja meronda di bagian ini. Akan tetapi pada waktu itu, semua pasukan di sekitar daerah ini yang melakukan penjagaan di tapal batas tembok besar adalah pasukan anak buah Koksu yang memang sudah diatur sebelumnya. Karena ini pula maka mudah bagi orang-orang Nepal dan Mongol untuk menyelundup masuk melalui tembok besar di mana terjaga oleh kaki tangan Koksu sendiri. Di sekitar tembok besar di lembah Sungai Luan itu telah dibangun pondok-pondok darurat yang dijadikan markas oleh pasukan gabungan pemberontak ini. Bahkan para jagoan yang tadinya menanti di sebelah utara kota raja, di daerah sumber minyak di mana Bun Beng pernah mengamuk, setelah usaha mereka membunuh kaisar gagal, sisa para jagoan ini pun sudah melarikan diri dan berkumpul menjadi satu di lembah Sungai Luan ini, untuk memperkuat pasukan pemberontak. Kekuatan mereka terdiri dari kurang lebih 500 orang, dan merupakan gabungan pasukan Mongol Nepal dan pasukan pengawal Koksu yang rata-rata merupakan prajurit-prajurit pilihan. Pangeran Yao Qiong yang tergila-gila oleh kecantikan Kui Hong, bersikap amat manis terhadap nona ini. Pangeran yang sudah banyak pengalaman dengan usianya yang mendekati 40 tahun itu tidak mau melakukan tindakan yang tergesa-gesa dan sembrono terhadap Kui Hong karena dia maklum bahwa nona ini bukan seorang wanita sembarangan. Dia ingin menguasai tubuh Kui Hong, akan tetapi bukan hanya tubuhnya yang menggairahkan dan wajahnya yang cantik saja, juga terutama sekali ilmu kepandaiannya yang tinggi. Kalau dia dapat meraih Dara ini menjadi selirnya yang tercinta, maka dia sekaligus mendapatkan seorang penghibur yang cantik jelita dan seorang pengawal pribadi yang boleh diandalkan. Dia maklum bahwa dengan bantuan Koksu dan Maharya, setelah Dara ini dapat dibujuk menggabung, dengan mudah dia dapat menggunakan kekerasan atau dengan pengaruh ilmu sihir Maharya, untuk menggagahi tubuh Dara ini secara paksa. Namun hal ini sama sekali tidak dikehendakinya. Setelah tiba di markas mereka yang berada di lembah Sungai Luan, di atas puncak pegunungan Merak Merah, rombongan ini beristirahat. Pada keesokan harinya mereka berkumpul, yaitu Pangeran Yao,
Koksu, Maharya, Tian Tok Lama, Kui Hong, dan para panglima tinggi, untuk mengatur siasat menghadapi pemerintah yang ingin mereka gulingkan. Akhirnya diambil keputusan untuk selain melakukan penjagaan ketat, juga untuk mengirim utusan mata-mata dan para penyelidik untuk mengetahui gerak-gerik musuh di selatan. Selesai berunding, Pangeran Yao mengajak Kui Hong untuk berburu di bawah puncak dengan pasukan pengawal. Li Hiap tentu belum mengenal daerah ini, katanya manis. Di sini banyak sekali terdapat rusa kesturi yang mempunyai dedes yang amat harum baunya. Kui Hong tertarik sekali. Pangeran, apakah dedes itu? Sang pangeran tersenyum penuh gaya. Sambil menggerak-gerakkan tangan untuk menimbulkan kesan lebih mendalam, dia menjawab. Dedes adalah semacam peluh yang keluar dari tubuh belakang rusa kesturi, dan merupakan bahan wangi-wangian yang amat berharga dan sukar dicari bandingnya dalam hal keharumannya, dan tidak sembarang waktu seekor rusa kesturi mengeluarkan peluh dedes ini. Peluh ini hanya keluar di waktu seekor rusa kesturi datang berahinya dan keluarnya dedes yang menyiarkan bau harum itu adalah daya penarik untuk mengundang seorang lawan kelaminnya untuk untuk bermain cinta. Biarpun pangeran itu sudah bicara dengan hati-hati sekali, namun tetap saja wajah Kui Hong menjadi merah sekali mendengar penuturan itu. Sejenak Pangeran Yao terpesona. Betapa cantiknya ketika sepasang pipi Kui Hong berubah merah seperti itu. Andai kata dia sendiri seekor rusa kesturi, di saat itu tentulah dia akan mengeluarkan peluh dedes yang tidak kepalang tanggung banyaknya. Di samping rusa kesturi ini, juga terdapat rusa-rusa muda yang tanduknya merupakan bahan obat kuat yang amat mujarab. Obat Lok Jiong, tanduk menjangan muda, amat mahal dan tanduk itu dapat membuat tubuh menjadi sehat segar dan usia menjadi panjang. Selain binatang-binatang itu kita manfaatkan tanduknya dan dedesnya, juga dagingnya sedap bukan main, lunak gurih dan menghangatkan tubuh. Di samping ini, masih terdapat binatang-binatang lain dan tanam-tanaman yang belum pernah Nona saksikan sebelumnya. Marilah kita berburu, saya tanggung Nona akan merasa puas dan gembira sekali. Dan pangeran itu memang tidak berbohong. Pemandangan alam di pegunungan Merak Merah itu benar-benar amat indah, dan banyak terdapat tumbuh-tumbuhan dengan bunga-bunga beraneka warna yang belum pernah dikenal Kui Hong. Bermacam batang bambu yang aneh-aneh dan bagus sekali tumbuh di daerah ini. Setelah berburu selama setengah hari, Kui Hong dan Pangeran Yao berhasil memanah roboh 2 ekor rusa yang gemuk dan muda, dan kebetulan sekali dari 2 ekor rusa ini terdapat dedesnya dan dari yang kedua terdapat tanduknya yang muda dan panjang. Sore hari itu, Pangeran Yao mengundang Kui Hong untuk duduk di tepi Sungai Luan, di dalam taman alam yang amat sejuk dan indah, menghadapi meja penuh hidangan arak dan bermacam masakan daging rusa yang lezat. Dalam kegembiraannya, Kui Hong yang menganggap bahwa pangeran itu adalah seorang bangsawan yang sopan dan ramah, sama sekali tidak menaruh curiga dan makan minum bersama pangeran itu, bahkan tertawa memuji ketika sang pangeran menuliskan beberapa baris sajak. Kiranya pangeran bangsa Manchu ini pandai pula dalam hal kesusastraan. Setelah mereka makan cukup kenyang dan minum arak yang cukup memanaskan tubuh, Pangeran Yao memanggil pelayan pribadinya dan menyuruh mengambil arak simpanannya. Arak di dalam sebuah guci batu giok biru itu ditaruh di atas meja. Diam Li Hiap, ini adalah arak simpanan yang saya dapatkan di selatan. Arak yang amat luar biasa, sudah tua sekali. Harap Li Hiap sudi menerima penghormatan kami dengan 3 cawan arak ini. Sambil tersenyum Pangeran Yao menuangkan secawan arak dari guci arak batu giok itu. Arak itu berwarna merah kekuningan, amat harum baunya dan ketika berada di dalam cawan, kelihatan seperti air emas. Kami namakan arak ini arak emas. Silakan minum, Li Hiap. Kui Hong merasa sudah terlalu banyak minum akan tetapi dia merasa tidak enak untuk menolak. Diminumnya arak dari cawan itu bersama dengan pangeran yang juga mengangkat cawannya. Arak itu memang enak sekali, manis dan harum, akan tetapi juga amat keras sehingga Kui Hong merasa betapa hawa panas naik ke kepalanya, membuat ubun-ubun kepalanya berdenyut-denyut. Masih 2 cawan lagi, Li Hiap, kata sang pangeran gembira sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan Kui Hong yang kosong. Maaf, Ong ya. Saya sudah minum terlalu banyak. Tidak kuat lagi. Kui Hong menundukkan mukanya dan mengatur napas untuk menghilangkan rasa pening di kepalanya. Ai, apakah penghormatan kami yang hanya 3 cawan tak dapat Li Hiap terima? Pangeran itu berkata dengan suara ringan, tanda bahwa dia pun agak mabok. Bukan begitu, Ong ya.
Tentu saja saya tidak berani menolak kebaikan Ongya, akan tetapi saya benar-benar telah agak pening, maka 2 cawan arak ini. Biarlah saya minum perlahan-lahan. Pangeran itu tersenyum ramah lagi dan mengangguk-angguk. Aku percaya seorang gagah seperti Li Hiap tidak akan mengecewakan hatiku, biarlah guci arak ini kutinggalkan saja di sini, harap Li Hiap nanti suka menerima 2 cawan arak kehormatan dariku lagi, bahkan boleh menghabiskan arak ini kalau suka. Sisanya berikut guci araknya boleh Li Hiap kembalikan nanti, aku menanti di kamar. Aku mempunyai sebuah benda yang amat berharga, hendak kuserahkan kepada Li Hiap sebagai hadiah. Setelah berkata demikian, pangeran itu meninggalkan Kui Hong dengan langkah kaki agak terhuyung-huyung, langkah seorang mabok. Kui Hong menjadi lega hatinya. Harus diakuinya bahwa pangeran itu bersikap amat baik kepadanya. Memang dia tidak bermaksud menolak minum 2 cawan arak lagi, akan tetapi ia hanya takut kalau 2 cawan itu diminumnya sekaligus, dia akan menjadi mabok betul-betul. Kalau dibiarkannya minum sendiri perlahan-lahan, kiranya tidak apa-apa. Dia mengangkat guci arak itu dan dipandangnya di bawah sinar lampu merah yang dipasang di taman alam itu. Sebuah guci arak giok yang amat indah. Dia tersenyum, meletakkan guci ke atas meja, kemudian memandang cawan arak wangi. Cawan yang kedua. Ketika tangannya bergerak ke arah cawan, hendak diangkat dan diminumnya arak itu sedikit demi sedikit, tiba-tiba darah itu menaruh cawan araknya cepat ke atas meja dan gerakan cepat ini membuat arak sedikit tumpah. Sedangkan tangan kirinya menyambar benda hitam yang meluncur ke arah dirinya. Melihat bahwa benda itu adalah sebuah batu hitam kecil dan ada sehelai kertas diikat pada batu, dia menjadi curiga dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah meloncat ke arah datangnya batu tadi. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitar tempat itu, dan ketika dia melanjutkan pencariannya keluar dari taman alam itu, dia hanya melihat 5 orang tukang kuda sedang bekerja keras menyikat tubuh kuda-kuda tunggangan pangeran dan para pembesar lainnya. Tentu saja Kui Hong tidak mau menanyakan sesuatu kepada mereka ini dan dia kembali ke dalam taman. Di bawah sinar lampu merah, dia melihat tulisan di atas kertas itu. Hanya beberapa huruf yang ditulis dengan tergesa-gesa agaknya. Jangan diminum arak perangsang itu. Kui Hong mengerutkan alisnya, meremas hancur kertas itu dan membuangnya sambil memandang ke arah cawan arak dan guci yang masih terletak di atas meja. Dia merasa penasaran karena sungguh tidak mengerti. Apa artinya arak perangsang? Jelas bukan arak beracun, karena kalau beracun, tentu dia sudah roboh. Pula, mengapa pangeran akan meracuninya? Pangeran itu dan semua pembantunya merupakan sekutunya untuk menghadapi kaisar. Tak mungkin mereka itu mempunyai niat buruk terhadap dirinya. Akan tetapi, apa maksud si penulis surat aneh ini? Dan siapa orangnya? Diukur dari tenaga lemparan batu kecil tadi, orang itu memiliki kepandaian biasa saja. Biarpun Kui Hong tidak mempedulikan isi tulisan itu dan dia pun tidak takut kalau dia diracuni, namun kegembiraannya lenyap dan dia tidak mau lagi minum arak. Arak yang sudah berada di dalam cawan itu dia tuangkan kembali ke dalam guci. Kemudian dia membawa guci batu giok itu menuju pondok besar tempat peristirahatan Pangeran Yao Qiong. Setelah penjaga mempersilakan masuk seperti yang dikehendaki pangeran, Kui Hong memasuki pondok. Alisnya berkerut dan hatinya tidak senang sekali ketika ia melihat pangeran itu dengan pakaian setengah telanjang roboh telentang di atas pembaringan dan dikeroyok oleh 2 orang wanita cantik yang menggosok tubuhnya dengan minyak, sedangkan orang kedua memijat tubuhnya. Haha. Engkau telah datang menyusulku, Li Hiap. Harap kau taruh saja guci itu di atas meja dan duduklah. Duduklah di kursi itu, atau di pinggir pembaringan ini, nanti akan kuambilkan sebuah hiasan rambut burung hong dari batu giok yang amat indah, hendak kuhadiahkan untukmu. Karena sikap pangeran ini masih ramah dan tidak menonjolkan kekurang ajaran, maka Kui Hong yang agak pening oleh arak itu masih tidak merasa. Dia masih terlalu jujur untuk dapat mengenal kegenitan seorang laki-laki yang hendak menjatuhkannya, maka setelah meletakkan guci itu di atas meja dia menjura dan berkata, "Saya hendak mengasuh, pangeran, dan tidak berniat melanjutkan percakapan kita. Soal hadiah, saya tidak membutuhkannya dan kalau Ongya hendak memberikan kepadaku, besok masih banyak waktu. Selamat malam dan maafkan saya." Tanpa menanti jawaban darah itu membalikkan tubuh dan dengan langkah lebar meninggalkan pangeran itu yang menjadi kecewa sekali. Pangeran Yao mendorong 2 orang pelayannya dan meloncat turun, menyambar guci arak, membuka tutupnya dan mengintai isinya.
Dia kecewa sekali dan maklum bahwa calon korbannya itu tidak minum lagi. Biarpun secawan dari arak emas ini sudah cukup untuk merobohkan seorang wanita yang bagaimana keras hati dan dingin sekalipun, namun agaknya masih kurang kuat untuk menundukkan Kui Hong. Obat perangsang itu belum cukup kuat untuk mempengaruhi Kui Hong yang masih bersih, hanya membuat darah itu bingung saja. Pangeran Yao maklum bahwa dia tidak boleh terburu nafsu, dan dia akan mencari kesempatan lain untuk melampiaskan niatnya. Dia tersenyum mengusir kekecewaannya, kemudian merangkul dua orang pelayannya itu sebagai penghibur dan pengganti diri Kui Hong yang tadinya ia harapkan malam itu akan terjatuh ke dalam pelukannya. Selagi Pangeran Yao Qiong tenggelam ke dalam hiburan kedua orang pelayan wanita muda itu, dan Kui Hong ke dalam kenyenyakan tidur tanpa mimpi akibat hawa arak, dan Koksu bersama para pembantunya yang berilmu tinggi juga beristirahat dengan hati tenteram karena percaya akan ketatnya penjagaan anak buah mereka, tampaklah dua sosok bayangan tubuh orang yang berkelebat dan bergerak seperti setan di dekat markas para pemberontak ini. Di dalam kegelapan malam muda itu memang dua sosok bayangan yang berkelebatan di sekitar tempat itu amat mengerikan. Gerakan mereka cepat laksana gerakan iblis sendiri, meloncat ke sana-sini dan kadang-kadang terdengar suara ketawa menyeramkan. Karena bulan belum muncul, sukar untuk menentukan bentuk dua sosok bayangan itu. Akan tetapi setelah bulan yang lambat itu mulai muncul dan memuntahkan cahayanya yang pucat disaring awan-awan tipis sehingga menciptakan cahaya redup kehijauan di malam hari yang sunyi itu, bentuk dua sosok bayangan itu kelihatan agak jelas. Kiranya mereka adalah dua orang manusia, sungguh pun tidak mungkin manusia biasa melihat cara mereka bergerak secepat itu. Seorang di antara mereka bertubuh pendek sekali, rambutnya panjang riap-riapan membuat kepalanya yang besar itu kelihatan makin besar, dan si pendek inilah yang tertawa-tawa. Temannya tidaklah setua kakek pendek ini, melainkan seorang muda yang kepalanya dilindungi sebuah topi caping lebar dan di punggungnya tampak buntalan pakaiannya. Sebuah kuncir rambut besar kadang-kadang melambai di balik pundaknya ketika dia bersama kakek itu berloncatan melalui jurang-jurang yang curam. Dilihat dari jauh, oleh mereka seperti dua ekor kijang bermain-main dan saling berkejaran di malam sunyi itu. Akan tetapi tak lama kemudian tampaklah bayangan mereka. Kakek itu masih tertawa-tawa, akan tetapi mereka membawa sekumpulan senjata yang banyak sekali. Susah payah mereka membawa senjata-senjata tajam yang malang melintang itu sehingga ada yang tercecer di jalan. Hahaha, betapa lucunya kalau mereka itu dikejutkan dan dalam kegugupan mencari-cari senjata mereka, kata yang muda. Kakek pendek itu pun tertawa, akan tetapi dia lalu menengadah dan bernyanyi. Senjata adalah benda sialan, dibenci oleh siapapun juga. Tidak dipergunakan para bijaksana, bahkan dalam kemenangan sekalipun senjata tak sedap dipandang mata karena yang mengagungkannya hanyalah pembunuh-pembunuh kejam. Alat pembunuhan antar manusia menimbulkan kematian terpaksa mendatangkan duka dan air mata dan kemenangan dirayakan dengan upacara kematian. Lo Cianpue. Saya mengenal sebagian kalimat nyanyian Lo Cianpue adalah dari isi kitab Tu Tekeng. Akan tetapi juga tidak sama. Pemuda itu, Gak Bun Beng menegur heran. Hahaha, perlu apa menghafal isi ujar-ujar kitab apapun juga seperti seekor burung? Yang penting adalah mengerti dan melaksanakan, karena pelaksanaan yang berdasarkan pengertian bukanlah penjiplakan belaka namanya. Aku benci segala macam senjata, hayo kita buangkan semua senjata di dalam gudang itu. Dua orang itu membawa senjata-senjata yang mereka panggul itu ke tepi jurang, lalu melemparkan senjata-senjata itu ke dalam jurang yang hitam, jurang yang tak dapat diukur dalamnya sehingga ketika senjata-senjata itu sampai ke dasar ujung, tidak terdengar apa-apa dari tempat mereka berdiri. Sambil tertawa-tawa, Butek Xiaojin dan Bun Beng segera berlarian lagi menghampiri gudang senjata milik para pemberontak untuk mengangkuti semua senjata yang terkumpul di situ dan dibuang ke dalam jurang. Belasan orang penjaga gudang itu masih berdiri di tempat masing-masing, akan tetapi mereka ini berdiri seperti arca karena sudah tertotok, bahkan senjata di tangan dan di pinggang mereka pun sudah dilucuti oleh Butek Xiaojin dan ikut terbawa untuk dibuang ke dalam jurang itu. Karena jarak antara gudang senjata dan jurang tempat pembuangan itu cukup jauh, dan jumlah senjata dalam gudang amat banyak sedangkan betapapun saktinya, kedua orang itu masing-masing hanya mempunyai sepasang tangan. Setelah bekerja sampai pagi, belum ada setengah isi gudang berhasil mereka buang ke dalam jurang. Ketika untuk kesekian kalinya Bun Beng dan Butek Xiaojin kembali ke gudang, begitu mereka memasuki gudang, terdengar bentakan-bentakan dan ternyata gudang itu telah dikurung oleh puluhan orang prajurit.
Mereka telah ketahuan, atau lebih tepat lagi, Peronda telah melihat penjaga-penjaga yang tertotok kaku itu sehingga mereka segera melaporkan kepada Koksu dan Koksu yang menduga bahwa tentu ada mata-mata musuh menyelundup sudah memasang perangkap sehingga ketika dua orang itu datang, mereka telah terkurung. Tentu saja kedua orang itu segera diserbu dan dikeroyok oleh puluhan orang prajurit. Apalagi setelah Koksu menerima pelaporan bahwa yang mengacau di gudang senjata adalah Butek Xiaojin dan Gak Bun Beng, dia segera mengerahkan para pembantunya untuk mengeroyok. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.